pangrasenina kekelengan Tuhan Yesus Kristus. Si pabagesika pengangkanta karena bahan PJJ-ta ibas minggu sirhenda. Kata di bata ibuat erpalasken Mazmur 110 siwa ayat siwah puluh pitu 104 kata na bagenda. Kekelengan nandangi undang-undang Tuhan. Lanai tanggung keleng ateku man undang-undang du. Kukusur-kusur ibas ukurku gedang-gedang nuari. Krina perintah du tetap kuinget kata waripe. Maka pentaren aku asangken imbang-imbangku. Pengertinku ngelebihi pengertin guru si ngajari aku. Arkiteken ku pekusur-kusur perintah du ibas ukurku. Belinen kepentarenku asangken orang-orang tua. Arkiteken ku ikutken krina perintah du. Krina perbahanan si jahat kusilahkan, sebab kuikutkan ateku katandu. Aturan dulaku persilahang, arkiteken kamjine gurungku. Andiko, entebukal aturan du, tebun asangken tengguli. Dat aku kepentaran ibas undang-undang dunari. Maka ciga kal ateku kata latuhu. Terjengjenda. Kekelengan Tuhan, tema si ipeseh gereja anta ibas minggu enda emekap kekelengan nandangi undang-undang Tuhan. Kekelengan Tuhan enda Mazmur 110 siwah enda ngerana karena undang-undang Tuhan. Melala artinya mulai ayat sada enda Mazmur Daud si ia melala ngerana karena pengalamanna nandangi undang-undang Tuhan. Kunca bagi buena pengalaman ngeluh ina namina, dia mengambil suatu kesimpulan tentang undang-undang Tuhan. Entah pengaruh, manfaat atau nanam si idatna arah undang-undang Tuhan bagai kira-kira. Jadi berbagi Daud endaras kita arah syair-syair si itulis kena. Jadi adi si perdiateken si ikatakan Daud ibas khususnya ibas teks tenda teridah maka begitu penting menurut Daud undang-undang enda manbana ibas geluhna. Begitu sangat berarti bagilah. Maka tidak kena kekelengan artinya nandangi undang-undang Tuhan. Bagaimana dia sangat mengasihi Tuhan melalui undang-undang, menjalankan undang-undang Tuhan. Jadi artinya ngodat nanamna erdalan bas undang-undang bagilah kira-kira. Terlepas dari pengajaran atau teologi kalak Yahudi, kalak patuh nandangi undang-undang Tuhan diberkati. Terlepas dari situ. Terbebas dari situ. Daud mempunyai pengalaman sendiri tentang kehidupan menjalankan undang-undang Tuhan bagilah. Jadi soal keimanan memang pada dasarnya Daud ini bisa menjadi contoh. Pada dasarnya amin melala kesalahan-kesalahan atau di luar kontrolnya sebagai manusia, tapi melala kal peribadahan tapi spiritualitasnya si memberikan pengaruh positif bagilah. Jadi alu bagai banji si perdiateken ibas perkataan Daud enda karena undang-undang Tuhan, kekelengan nandangi undang-undang Tuhan. Aku dua bagian besar. Bagian si pertama, cara Daud engkelengi undang-undang. Enda dekam temanta kekelengan nandangi undang-undang Tuhan. Nah, Daud bershare atau bermasmur tentang bagaimana perlakuannya yang menunjukkan bahwa dia engkelengi undang-undang Tuhan. Nina si pertama ayat siwah puluh pitu. Lanai tanggung kelengna adena undang-undang Tuhan. Berarti ada lanai tanggung. Berarti
Dia mencintai undang-undang itu sepenuh hati, tidak tanggung-tanggung dia. Lah tanggung-tanggung ia dalankan undang-undang Tuhan. Itu kata kunci di awal ayat siwah puluh pitu yang dandai. Lanai tanggung full kal kasihna, full kekelengenan nandangi undang-undang Tuhan nenda bagai kira-kira. Jadi tidak lagi setengah hati. Maka kata kena ku kusur ibas ukurku gedang-gedang wari. Dia katakan ini 2 kali di ayat 97 dan di ayat 99. Renungkan siang dan malam. Jadi ku kusur itu artinya berproses dia memikirkan undang-undang itu. Tidak sambil lalu atau membacanya sambil lalu, tidak begitu. Tapi berproses. Kurenungkan siang dan malam. Suari berngi berarti bagi ogena, bagi renung kena, simakna, dalamina, pekusur-kusurna baspusuhna bagi. Maka Nina, undang-undang Tuhan tetap kuingat karena sering diingatkan. Pekusur-kusur dungna memang jadi ingatan. Itu dia 98. Tetap kuingat. Dibandingkan ras kita dekam, mungkin persentasinya jauh lebih rendah ya daripada pengalaman Daud untuk menjalankan undang-undang Tuhan. Dung pekusur-kusurna, baspusuhna, maka Nina kuikutkan krina. Itu di ayat 100 dan 101. Kuikutkan krina. Jadi katakan aja, kuikutkan krina sembari kusilahkan si jahat. Itu dia. Ayat 104 lanjut kena ciga ate kusila tuhu. Kak ban go kebiasaan bagi dekam. Go biasa kenar ban si mohuli. Go biasa kena ada proses internalisasi tentang yang baik dalam hatinya. Dung nanggo ciga ate na sila cocok ras undang-undang Tuhan. Lanai akapna sembaba bagi. Lanai akapna duniana. Kak ban go biasakan kita mahuli. Jadi dili sila mahuli. Nggo asing banta. Nggo asing. Maka si tuhuna membiasakan diri patuh itu penting. Walaupun sulit. Karena patuh itu bisa. Tapi tetap patuh itu luar biasa. Ada kata tetap atau continue dia. Lah resungsung. Lang adi patuh. Adi sekali lah dorang. Apa ya kita ada kam dorang. Tapi sung-sung patuh dakapkan kumat usur. Sung patuh sung lang. Bagi. Patuh napi laka maksimal bagi. Bagi iya. Jadi katakan krina undang-undangnya ku ikutkan. Ku biasakan. Ku pekusur basukurku. Menjadi habitatku. Sehingga ketika tidak melakukan, enggo kok risih bagi. Begitulah kata Daud. Maka krina undang-undang sada pelalik ku persilahang. Jadi semuanya diterima. Itu di ayat 102. Berarti legowo dia. Adanya ego si Daud ini. Adanya konsep-konsepnya. Dia sebagai raja. Dia sebagai seorang yang punya pengalaman kepemimpinan. Adanya konsepnya pasti. Tapi krina undang-undang Tuhan. Lali ipersilahangna. Setudu entahlah sentudu rasura-surana. Dia selalu mengedepankan apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 102. Sada pelalitku persilahang gitu. Maka katakan ini pengalamannya ini. Entep buku akap nanamna gitu kan. Memang kai pihak dinggo biasa si pan. Ngontabah bagaim kira-kira. Ngontabah nanamna. Adinggo biasa ipan. Tapi memang memang tradisi Israel di ayat 103 ini. Dakam katakan undang-undang itu bun asa tengguli. Lid tradisi Yahudi memang. Oles kena madua bas
kata Ibrani yang berisi undang-undang. Jana setiap kala si Athena relajar dilatna madu itu tadi yang dioleskan di huruf Ibrani itu dilatna tandana keseriusan belajar undang-undang bagi dilatna madu itu. Nah, jadi madu itu adalah dia kan memberikan energi itu bagi yang makan itu. Nah, jana untuk menghidupi Mazmur 119 ayat 103 ini memang langsung secara hurufiah dilakukan oleh orang Yahudi. Tebun asa tengguli nina. Artinya undang-undang si akan kita patuhi, kita hidupi itu jauh lebih bermanfaat daripada madu yang kita jilat itu. Sementara madu itu pun sudah memberikan energi kan, kekebalan tubuh. Madu kan tahu kita, energi ada di dalamnya, kekebalan tubuh ada, kesehatan ada di dalamnya, semuanya ada. Yang menjadikan kita fit juga bisa madu. Seperti itulah fungsi firman itu atau fungsi undang-undang itu. Menjadikan sehat, kuat, megegeh. Bagai fungsi na undang-undangnya dirinta si makesa. Beda ya, tahu undang-undang dan menjalankan undang-undang itu sangat berbeda. Mengetahui undang-undang sama dengan menghafal undang-undang. Serika ngeras mengetahui firman Tuhan, menghafal ayat-ayat, beda ras melakukan, beda, jauh beda. Maka Nina Daud nggodat nanam di atas tengguli itu jauh tebun dalankan undang-undang Tuhan ngasangkan man tengguli. Berarti hebat ini. Arkiteken siai Daud sudah menemukan ulih. Nggopan na teknik na uga cara na engkelengi undang-undang Tuhan. Maka si peduakan ulih sidat Daud. Si enggo gejap kena sada. Pentaran aku asangkan imbangku. Ayat 98. Apa itu? Berarti dia tidak akan pernah terkalahkan oleh imbangnya kan? Itu menjadi indikasi manbana memang. Adi jagon ia asa imbangna. Adi cerdasan ia asang imbangna arkitek kendalan ke undang-undang Tuhan. Itu berarti bahwa Daud tidak terkalahkan oleh musuh-musuh. Itu yang sudah nggodat nanam bagai-bagailah. Maka laya terkalahkan. Laya talu. Bagai pebuai na kinisran perbeben tantangan musuh. Sing kelewat teki geluhna. Nggo dat nanam na bahwa dia tidak pernah kalah. Karena dia jauh lebih pentar. Pentar dalam arti kata buyo. Bernilai banyak ya. Ini bernilai melolo. Pentar ini di situ bijaksananya. Pentar. Di situ cerdasnya, smartnya. Jekrina bagilah. Pentar ia asam musuh. Maka si pedua kan pengertinku ngelebihi guru sing ngajari aku. Adik guru dekam sekali ajar kena kan. Dan guru belum tentu menghidupi apa yang dia ajarkan. Kan dia tahu yang dia ajarkan belum tentu hidup di dalam pengajarannya. Tapi karena Daud setiap saat merenungkan firman Tuhan, jadi pengertian, kemampuan untuk memahami dan mengaktualisasikan undang-undang lebih ia asa guruna nih. Lebihan banci banna asa guruna. Itu karena undang-undang itu sudah terinternalisasi bas hidup si Daud bagilah. Undang-undangnya yang geluh bagi. Itu dia ya lebih. Jadi pengertian, pemahaman, pengangkan jauh lebih dalam asa guruna. Belinan kepentaranku asang orang tua ayat 100. Biasanya kan orang tua itu wakil di mata ya. Analisana adina bas
orang tua ibas teologia keluarga, analisana bahwa orang tua itu wakil di mata. Belinan kepentaranku asangkan orang tua. Jadi dia lebih bijak daripada yang disebut wakil di mata gitu loh. Dia lebih bijak dari orang yang dituakan. Dia lebih pintar daripada orang-orang yang menjadi panutan, yang didengarkan. Dulu kan orang tua yang didengarkan kan gitu. Orang-orang yang tua gitu. Orang-orang tua. Dia lebih pintar gitu. Berarti dia memiliki kayak gini gelarnya ya. Adik orang tua dekam nilai hidup sudah maksimal. Berarti Daud ini pun sudah memiliki kecerdasan layaknya orang dewasa. Layaknya orang yang tua-tua Israel. Yang pendapatnya selalu didengarkan. Yang mengambil keputusan. Penentu arah. Berarti Daud sudah bisa menentukan arah. Mengambil keputusan bijak gitu. Maka seterusnya katakan dan aku kepentaran ibas undang-undang Labo datna pemeteh, beda itu ya. Kepentaran. Jadi kepentaran itulah yang mewarnai hidup Daud sehingga dia bisa menjadi orang cerdas walaupun melala tantangan. Nah, refleksi Daud enda jadi pengajaran man banta. Adi enggo dat nananam na bagai mari si ikut kenturang senina. Ulah kita tadi gelah menang kita, cerdas kita, pintar kita mengatasi semua masalah hidup melalui undang-undang Tuhan. Dalankan undang-undang Tuhan. Bagaimana kata Iba Suwarinda, Tuhan memberkati kita. Bujur.